warahmatullahi wabarakatuh. Nama Suryati Hatta SPD, NIM 2190184950001, bidang studi IPS angkatan PPG 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, apa kabar anak-anakku? Baik? Baik. Sehat? Sehat. Bawa pulpennya? Bawa. Siap semua untuk belajar hari ini? Siap. Oke. Sebelum memulai silakan Gerak. Tegak gerak. Istirahat di tempat gerak. silakan ketua kelas memimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anakku sekalian, Ibu akan mengabsen. Silakan dengar namanya. Risma, Hadir Bu. Kirana, Hadir Bu. Suci, Hadir Bu. Husnul, Hadir Bu. Fani, Hadir Bu. Intan, Hadir Bu. Salsabil, Hadir Bu. Ocha, Hadir Bu. Alif, Hadir Bu. Angga. Hadir Bu. Oke, semua hadir. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini, tapi sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Minggu lalu kan kita belajar IPS. Minggu lalu kita belajar tentang transportasi dan komunikasi. Nah, masih ingat kemarin? Masih ingat. Ada yang bisa menyebutkan alat transportasi darat? Nah, ya, iya betul itu Angga. Kalau alat komunikasi apa? Handphone. Handphone, apa lagi? Laptop, apa lagi? HP, apa lagi? Iya, itu semua. Itu adalah materi minggu lalu. Jadi ke materi minggu lalu kita berbicara mengenai komunikasi dan transportasi. Nah, untuk hari ini kita akan berbicara mengenai pusat keunggulan ekonomi. Tapi sebelumnya Ibu lagi mau bertanya. Kalian tinggal di daerah mana ini? Parepare. Parepare. Nah, di daerah Parepare ini saya mau bertanya tuh sama laki-laki. Di daerah Parepare ini kalian pernah mengunjungi tempat wisata apa? Lumpue, apalagi? Apalagi tempat wisata yang ada di Parepare? Tanggul, apalagi? Apalagi? Nah, yang perempuan, kira-kira di daerah kalian, di daerah sini, Sempenan ini ada tidak tempat industri? Apa? Industri kecil, misalnya, contohnya apa? Tahu dan tempe, apalagi kira-kira? Pasar, Lakesi, pasar, Senggol,
pasar, labukang. Ada tuh yang penjual yang paling ujung sana, ujungnya pada Sumpang. Ada tuh pasar Sumpang? Iya, itu merupakan pusat-pusat keunggulan ekonomi. Oke. Nah, Ibu akan tunjukkan ini hari ini. Nah, judul kita hari ini pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Iya, betul. Nah, dalam materi pembelajaran hari ini ada 3 aspek tujuannya. Jadi hari ini Ibu pakai problem basic learning. Ada aspek sikap Ibu mau nilai. Ada aspek pengetahuan. Ada aspek keterampilan. Nah, aspek sikap ini menunjukkan sikap disiplin. Iya, apalagi? Sopan santun, kerjasama, percaya diri. Itu sikapnya. Pengetahuannya, menjelaskan pengertian keunggulan ekonomi dengan benar. Mengidentifikasi contoh pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia dengan cermat. Yang ketiga, menganalisis kontribusi dan peranan PT Freeport Indonesia bagi negara yang dengan tepat. 4. Menemukan beberapa tambang minyak negara yang ada di Indonesia dengan cermat. Menguraikan jenis batik berdasarkan tekniknya dengan benar. Itu aspek pengetahuannya. Keterampilannya, mampu mengintegrasikan ketergantungan antaruan terhadap migrasi, transportasi, lembaga sosial, ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Itu aspek keterampilan yang mau dicapai. Nah, ini juga yang menjadi penilaiannya Ibu. Jadi Ibu nilai sikapnya, pengetahuannya, keterampilannya. Sikap, bagaimana kalian bersikap, pengetahuan apa yang kalian ketahui, dan keterampilan, bagaimana kalian di dalam berdiskusi. Paham? Paham. Oke, Ibu lanjut. Nah, ini pusat keunggulan ekonomi. Ibu bagi 3. PT Freeport, tambang, dan batik. Itu yang terkenal di Indonesia. Tahu tidak di mana itu PT Freeport? Pernah dengar? Pernah dengar? PT Freeport? Tidak pernah. Itu PT Freeport dia berada di bagian barat Indonesia, di Jayapura. PT Freeport. Paling tepati, kalian tidak pernah nonton ya televisi? Televisi ini sering. Sudah jarang nonton TV, tapi lihat HP sering. Selalu itu pekerjaan, Bu. Tidak bisa lepas. Bangun tidur terus nonton HP. Nah, lanjut. Ini PT Freeport, sebuah perusahaan yang berada di Provinsi Papua. Tadi ku bilang kan di bagian barat Indonesia, yaitu Papua. Ada perusahaan pengembangan dan memproses dan mengekspor biji yang mengandung tambang emas. Jadi kayanya Indonesia, banyak emasnya. Terbukti ada PT Freeport di bagian Papua. Kontribusinya ini, kontribusi dari PT Freeport menyediakan lapangan pekerjaan, penanaman investasi, pembelian barang jasa domestik, pembayaran pajak, dividen, dan lain-lain. PT perusahaan tambang minyak negara ini kita kaya bensin. Video, silakan simak dan perhatikan video yang akan Ibu berikan.
Tadi aku sudah jelaskan 3 toh. Yang pertama, PT perusahaan ini terletak di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. PT Freeport memang memproses dan melakukan eksplorasi, penelitian, kembali. Kontribusi PT Freeport bagi negara pertama menggunakan lapangan kerja, yang kedua menambah investasi, yang ketiga pembelian barang dan jasa domestik, yang keempat pajak, dividen, royalti, dan lain. Tadi Ibu sudah jelaskan juga ini. Yang kedua, perusahaan tambang minyak negara, kilang minyak, adalah partner fasilitas industri, minyak, produk petrol, bensin, diesel, dan minyak. Beberapa kilang minyak internasional Pertamina. Yang pertama, kilang Pangkalan Banyak di Sumatera Utara. Yang kedua, kilang Bunga Hilir yang terintegrasi. Sudah lihat tadi? Sudah lihat dan perhatikan tadi videonya? Sudah lihat tadi videonya? Tidak semangat. Ayo, sekarang dari hasil apa yang kalian perhatikan tadi, dari yang kalian lihat tadi video, mungkin muncul pertanyaan. Ada tidak yang bisa melontarkan pertanyaan, memberikan pertanyaan, mulai dari kelompok sini? Ada tidak? Dari apa yang kau lihat tadi, nak? Kira-kira pertanyaan apa yang bisa muncul? Tadi, ada kelompok sini? Apa, nak? Apa, nak? Tidak ada. Oh, tidak ada dari kelompok sini. Kelompok sini saja. Apa? Silakan Risma. Apa? Coba tuliskan pusat keunggulan ekonomi yang dikembangkan di sekitar kalian. Iya. 1 Risma. Coba kalian tuliskan contoh pusat ekonomi yang ada di lingkungan kalian. Iya, Risma. Yang kedua. Yang kedua lagi. Ada tidak lagi yang kedua? Siapa lagi yang bisa? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Nah, silakan. Tuliskan manfaat apa yang diperoleh masyarakat sekitar dengan adanya pusat keunggulan ekonomi yang dikembangkan. Manfaatnya. Tadi contohnya, yang kedua manfaatnya. Nah, masih ada lagi. Ayo, siapa lagi? Ini apa lagi, nak, pertanyaanmu, nak? Tadi bilang apa? Apa pertanyaanmu, nak? Apa? Nah, apa Sapran? Apa Sapran? Oh iya, ada dari Sapran. Apa? Pengertian dari keunggulan ekonomi. Intan, apa Intan? Kendala apa saja yang dihadapi pusat keunggulan ekonomi yang dikembangkan? Iya, betul, kendalanya. Jadi ada pengertiannya, ada contohnya, ada apanya tadi? Manfaatnya, ada kendalanya. Jadi kita sudah dapat masalahnya. Ada 4 masalah yang mau diselesaikan. Nah, untuk itu silakan kalian bekerja secara berkelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ibu kasih waktu untuk menyelesaikan tadi 4 pertanyaan. Yang pertama, dari Risma, apa contohnya pusat keunggulan ekonomi yang ada di sekitarnya kalian? Tadi sudah disebutkan. Yang kedua, dari Husnul, apa manfaat dari pusat keunggulan ekonomi? Yang ketiga, dari Sapran, apa pengertian dari pusat keunggulan ekonomi? Dan yang kelima, dan yang keempat dari Intan, apa tadi? Kendala apa saja yang dapat dihadapi oleh pusat keunggulan ekonomi. Nah, selamat bekerja. Tulis cepat apa? Silakan bekerja. Silakan pakai bukunya. Silakan bekerja secara berkelompok.
Ya silakan cari. Cari apa tadi soalnya dikasih sama teman tak? Apa soalnya tadi? Ada tadi tuh 4 soal itu yang diselesaikan. Selain ini LKPD-nya. Ingat ada LKPD tadi tuh, silakan LKPD-nya juga dikerja nak. Ada ibu bagikan tadi LKPD, silakan kerja juga LKPD-nya. Ya, pergunakan ini HP-nya, pergunakan. Silakan pakai. Oke. Ya. Oh ini. Oke, cari. Silakan mencari. Pergunakan HP-mu untuk ini kan. Oke, Ibu silakan dulu masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu mulai dulu dari kelompok mana dulu? Yang mana dulu? Kelompok sini dulu. Abil mau dulu? Ya, silakan Abil dulu. Yang lain perhatikan dulu hasil presentasinya Abil. Silakan Salsabil. Menyediakan lapangan kerja. Dari awal saya dulu. Iya. Contoh pusat keunggulan ekonomi dan di seluruhnya. 1. Pabrik tempe dan tahu. 2. Pasar Lekesi. 3. Pasar Senggol. 4. Pasar Supal. 5. Tanggul Sumpae. 6. Tanggul apa ya? Tanggul mana? Matras. Sejahtera. Tulisannya Angga. Apa itu? Jompi E. 4. Pusat Pusat keunggulan itu. Pusat keunggulan ekonomi, menyediakan lapangan kerja, penanaman investasi. Oke, aplaus dulu untuk kelompok satu. Sudah berani tawa untuk berbicara. Lanjut lagi dari kelompok sini lagi. Ayo. Silakan. Silakan ketua kelompoknya. Siapa ketua kelompoknya? Tidak usah baku tunjuk siapa tadi yang disepakati jadi ketua kelompok. Silakan. Apa? Manfaat apa yang diperoleh masyarakat sekitar dengan adanya pusat keunggulan ekonomi yang dikembangkan? Oke. Meningkatnya kesejahteraan hidup masyarakat sekitar dan berkurangnya tingkat pengangguran. Ya, oke. Yang kedua lagi. Yang ketiga. Kendala apa saja yang dihadapi pusat keunggulan ekonomi yang dikembangkan? 1. Terdapat inflasi yang disebabkan oleh harga pangan dan energi. 2. Alokasi bahan baku yang tidak merata. 3. Pembangunan infrastruktur yang tidak merata. 4. Bencana alam. Oke, aplaus dulu untuk kelompok. Kelompok yang terakhir, silakan. Jelaskan cara mengatasi hambatan keunggulan ekonomi antara lain. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 2. Meningkatkan jumlah pengusaha dengan memberikan relatif kerusuhan kepada masyarakat sekitar. Meningkatkan investasi. Meningkatkan ekspor. Iya, aplaus untuk teman-temannya. Anak-anakku sekalian, tadi adalah berbicara mengenai pusat-pusat keunggulan ekonomi. Tadi sudah disebutkan ada beberapa pusat keunggulan ekonomi yang ada di Parepare. Tadi sudah disebutkan oleh kelompok sini. Ada Sejahtera, ada Pasar Lekesi, ada pabrik tahu, ada CU, ada pasar Senggol, apa lagi? Matras, apa lagi? Tanggul. Siapa yang sering ke Tanggul? Siapa yang teman-teman juga. Oh iya, itu
semua adalah pusat-pusat keunggulan ekonomi. Toh? Nah, sekarang pusat keunggulan ekonomi banyak sekali manfaatnya. Salah satunya itu mengurangi jumlah pengangguran. Toh? Apakah tidak begitu? Iya. Iya toh, kalau ada pasar masih banyak orang menganggur, kira-kira enggak? Tidak ada toh. Karena ada yang penjual, ada yang membeli. Jadi orang semua beraktivitas. Toh? Ada yang mengukur barang. Iya. Oke. Bagus itu Suci. Aplaus dulu untuk Suci deh. Oke. Anak-anakku sekalian, sebelum Ibu menutup materi hari ini, Ibu persilahkan 2 atau 3 orang untuk memberi kesimpulan apa yang kalian tangkap hari ini. Kira-kira apa yang kalian bisa dapatkan bawa pulang ke rumah? Silakan dulu, siapa yang berani? Siapa yang berani memberi kesimpulan? Ayo, siapa? Ya, aku Snul. Apa lagi? Tempat perwisataan. Iya. Apa lagi? Tanggul. Keras. Oke. Masih ada lagi di sini. Kira-kira apa tadi yang kau dapat, Nak? Apa tadi yang kita bicarakan? Apa tadi yang kita? Apa Safran? Apa Abin? Banyak tempat wisata yang ada di Parepare. Betul sekali untuk Abil. Aplaus dulu untuk Abil dulu. Iya. Melalui pembelajaran ini Abil bisa tahu ternyata banyak tempat wisata di Parepare. Ada Tanggul, toh? Ada Lakesi, bisa dijadikan tempat wisata. Nah, anak-anakku, untuk pembelajaran minggu depan kita bahas mengenai benua Asia dan benua lainnya. Itu pembelajaran kita untuk minggu depan. Silahkan ketua kelas memimpin teman-temannya untuk berdoa. Seluruhnya siap gerak. Kepada Ibu Guru hormat gerak. Siap gerak. Secara cepat gerak. Sebelum kita menutup pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih atas kehadiran kalian. Ibu ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada Ibu Guru Hermadra, Sugandra, Saudara Terbadra. Sebelum kita menutup pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih atas kehadiran kalian. Ibu ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
belajar. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Minggu lalu kan kita belajar di PS. Minggu lalu kita belajar tentang transportasi dan komunikasi. Kamu masih ingat kemarin? Masih ingat. Ada yang bisa menyebutkan alat transportasi darat? Mobil, motor, Ya. Iya, betul itu Angga. Kalau alat komunikasi apa? handphone, Handphone, apa lagi? Laptop, apa lagi? HP, apa lagi? Iya, itu semua. Itu adalah materi minggu lalu. Jadi ke materi minggu lalu kita berbicara mengenai komunikasi dan transportasi. Nah, untuk hari ini kita akan berbicara mengenai pusat keunggulan ekonomi. Tapi sebelumnya Ibu lagi mau bertanya, kalian tinggal di daerah mana ini? Parepare. Parepare. Nah, di daerah Parepare ini saya mau bertanya itu sama laki-laki. Di daerah Parepare ini kalian pernah mengunjungi tempat wisata apa? Lumpue, apa lagi? Apa lagi tempat wisata yang ada di Parepare? Tanggul, apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Nah, yang perempuan, kira-kira di daerah kalian, di daerah sini, Sempenang ini ada tidak tempat industri? Ada. Apa? Industri kecil. Industri kecil, misalnya, contohnya apa? Iya, ada pabrik tempe dan tahu di dekat sekolah. Ada tak? Ada. Pernahkah kalian pergi beli? Pernah. Ada tak penjual tempe? Ada. Ada. Itu merupakan salah satu pusat keunggulan ekonomi. Di mana lagi ada pusat keunggulan ekonomi? Di sana enggak? Penjualan pabrik tempe sama tahu. Jadi kalau pulang kau nanti pergi mau ambil belikan mama mau tempe. Hah? Nah, ada tempe sama tahu di sana. Ada tak, Bil? Iya. Selain tempat industri tahu dan tempe, apa lagi kira-kira? Pasar Lakesi, pasar Senggol. Senggol, pasar Labukang. Ada tuh yang penjual yang paling ujung sana, ujungnya pada Sumbang. Ada tuh pasar Sumbang? Iya, itu merupakan pusat-pusat keunggulan ekonomi. Oke. Nah, Ibu akan tunjukkan ini hari ini. Nah, judul kita hari ini pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Iya, betul. Nah, dalam materi pembelajaran hari ini ada 3 aspek tujuannya. Kan? Jadi hari ini Ibu pakai problem basic learning. Ada aspek sikap Ibu mau nilai. Ada aspek pengetahuan. Ada aspek keterampilan. Nah, aspek sikap ini menunjukkan sikap disiplin. Sopan. Iya, apalagi? Sopan santun, kerjasama, percaya diri. Itu sikapnya. Pengetahuannya, menjelaskan pengertian keunggulan ekonomi dengan benar. Mengidentifikasi contoh pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia dengan cermat. Yang ketiga, menganalisis kontribusi dan peranan PT Freeport Indonesia bagi negara yang dengan tepat. 4. Menemukan beberapa tambang minyak
negara yang ada di Indonesia dengan cermat, menguraikan jenis batik berdasarkan tekniknya dengan benar. Itu aspek pengetahuannya. Keterampilannya mampu mengintegrasikan ketergantungan antaruan terhadap migrasi, transportasi, lembaga sosial, ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, apa kabar anak-anakku? Baik? Baik. Sehat? Sehat. Bawa pulpennya? Bawa. Siap semua untuk belajar hari ini? Siap. Oke. Sebelum memulai, silakan ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya. Seluruhnya siap gerak. Kepada guru hormat gerak. Tegak gerak. Setelah di tempat gerak. Silakan ketua kelas untuk memimpin temannya untuk berdoa. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu akan mengabsen Doa terlebih dahulu. bersama-sama. Doa dimulai. Isma, Kirana, Doa selesai. anak-anak sekalian, Ibu akan mengabsen. Silakan dengar namanya. Anggun, Risma, ini Irana, Pani, Suci, Hadir Bu. Husnul, Hadir Bu. Salsabil, Pani, hadir, dan Intan. Hadir Bu. Salsabil, Hadir Bu. oke lah. Ocha, hadir. Alif, anak-anakku, Angga. Hadir Bu. Oke, semua hadir. Sebelum anak-anak mulai pelajaran hari ini kita akan belajar. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Minggu lalu kan kita belajar di PS. Minggu lalu kita belajar tentang transportasi dan komunikasi. Iya. Nah, masih ingat? Masih ingat. Ada yang bisa menyebutkan? Ada yang tahu? Alat transportasi darat dari transportasi. Ya, betul itu Angga. Kalau alat komunikasi apa? Handphone, apa lagi? Laptop, apa lagi? HP, apa lagi? Nah, iya, itu dibilang komunikasi. Itu adalah laptop. Jadi ke materi yang lalu kita berbicara mengenai, tapi hari ini kita akan berbicara mengenai pengembangan pusat-pusat ekonomi. Tapi sebelumnya Ibu mau tahu dulu kalian. Nah, anak-anakku, sebelum Ibu masuk ke judul kita hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Adakah di daerah kalian yang menjadi pusat keunggulan ekonomi? Ada. Apa itu? Pasar, nasi, apa lagi? tahu, Apa lagi? sejahtera, Apa lagi? pasar sejahtera. Iya, betul. Itu merupakan pusat-pusat keunggulan ekonomi yang ada di sekitar kita, di Parepare ini. Nah, selanjutnya silakan perhatikan di atas. Ibu akan
nilainya juga ibu, ini juga 3 aspek ini. Jadi ibu nilai aspek sikapnya kalian, aspek pengetahuannya kalian, dan aspek keterampilannya. Pengetahuan sikapnya ibu nilai bagaimana kalian berperilaku, sikap disiplin, kerjasama, percaya diri. Nah, pengetahuannya ada 5 indikator, ada 5. Berapakah di sini? Ada 5 tujuan pembelajaran yang mau dicapai dalam aspek pengetahuan. Yang pertama, menjelaskan pengertian keunggulan ekonomi dengan benar, memberi contoh pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia, dan menganalisis koordinat, kontribusi, dan peranan PT Freeport Indonesia bagi negara dengan tepat, mengumumkan beberapa tambang minyak negara yang ada di Indonesia dengan cermat, dan menguraikan jenis batik berdasarkan tekniknya dengan benar. Jadi ini tujuan pembelajaran yang mau dicapai. Selanjutnya, ini adalah 3 hal yang mau dipelajari. PT Freeport, perusahaan tambang, dan batik. Nah, ibu akan memperlihatkan video
proses pembuatan batik. Ini pengaruhnya dalam bidang kehidupan. Nah, ada positifnya, ada negatifnya. Oke, kalian sudah lihat tadi videonya? Sudah. Oke. Nah, dari apa yang kalian lihat tadi, dari apa yang kalian amati tadi, kira-kira terbesit sebuah pertanyaan. Ada tidak yang bisa membuat pertanyaan? Ada? Tuliskan pusat keunggulan ekonomi yang dikembangkan di sekitar kalian atau di daerah kalian. Sudah ada satu. Ada lagi? Jelaskan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. 2. Kendala apa saja yang dihadapi pusat keunggulan ekonomi? Baiklah anak-anakku, alhamdulillah proses pembelajaran hari ini telah selesai. Kita akan melanjutkan minggu depan dengan materi yang berbeda. Terima kasih Ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi